Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau bahas alat obras untuk mesin jahit portable. Nah, alatnya itu seperti ini teman-teman ya. Alat obras ini dipergunakan untuk mesin jahit portable. Nah, ini di video ini sebenarnya saya sudah pernah bahas di video yang lainnya, tapi pakai mesin jahit lain. Nah, ini barangkali teman-teman berguna ya. Mungkin yang punyanya mesin jahit Messina Paris P5832 ini atau seri-seri mesin yang lainnya, sampai ini beda jauh ya. Nah, ini saya tunjukkan cara penggunaannya biar ngerti, biar tahu cara memanfaatkan fitur yang ada pada mesin jahit Messina ini. Pakai sepatu obras untuk mesin portable ini. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Baiklah, saya jelaskan ya fungsi dari alat obras portable ini. Ini fungsinya teman-teman untuk mengobras tentu saja ya. Ini sebagai alternatif buat teman-teman yang punya mesin jahit portable, tapi untuk menjahit itu kan kita butuh obrasan, tapi belum punya, teman-teman misalkan belum punya obras khusus. Kalau saya kan punya mesin hitam ya, kemudian ada mesin gede untuk obras, tapi kalau untuk kerja saya nggak pakai ini, tapi ini bisa teman-teman gunakan untuk alternatif ya. Ini nanti saya ajarkan caranya. Jadi yang sudah punya Messina seperti ini atau mesin obras portable lain bisa pergunakan ini lebih ngirit, jadi nggak perlu beli obras dulu. Tapi untuk profesional tentu saja beda ya. Ini hanya untuk yang baru belajar cocoknya ya. Kalau teman-teman udah mau buka usaha, saran saya beli obras khusus. Jangan pakai yang ini ya. Oh ya, ini alatnya bentuknya seperti ini. Kerdusnya kalau teman beli, tapi kalau ini merek beda-beda ya. Teman-teman jangan terpaku sama satu merek. Yang penting itu alatnya sama saja, bentuknya mirip-mirip, nggak beda jauh, paling beda merek. Bungkusnya ada yang biru, hijau, ini kuning, kebetulan saya punyanya saat ini. Nah, ini ya bentuknya seperti ini, masih baru. Ini yang udah lama, yang saya coba berkali-kali, udah saya pakai, masih baru ya. Sama saja ya, ini satu merek kalau nggak salah. Nanti saya coba yang lama saja, karena yang baru kan sama saja. Nah, ini oh ya, hasil jadinya itu seperti ini. Buat awalan, nah ini saya udah contohkan tadi. Untuk hasil jadinya itu seperti ini. Ini tadi saya coba obras pinggirannya itu, silahkan di zoom masih. Nah, ini tadi pakai alat obras itu tadi untuk mesin portable. Nah, ini beda dengan yang mesin besar. Kalau mesin besar, ini punya saya, yang mesin besar itu yang putih itu, yang saya punyanya yang gede. Itu seperti ini hasil jadinya. Tentu saja beda ya, lebih rapi yang mesin besar. Harganya juga beda jauh ya. Kalau itu kan jutaan, saya beli 4 juta. Lebih rapi tentu saja. Emang kalau ini untuk kayak konveksi cocok. Kalau udah punya usaha yang profesional harus seperti ini. Tapi kalau yang pakai mesin hitam, ini saya punya. Ini kebetulan juga hasilnya lumayan bagus, tapi ini lagi nggak bagus banget. Ini agak loncat-loncat. Benangnya saya punya benang hitam. Nah, ini agak loncat, mungkin nggak tahu tensionnya atau lopernya bermasalah. Tapi ini perbandingannya ya. Jadi ini yang tadi dipakai untuk ini, nanti kita coba pakai yang ini, yang merah. Dia agak jarang. Saya memang agak jarang ya, bisa dirempetkan lagi kok ininya ya. Nah, ini untuk obras yang biasa sama tadi yang ini. Jadi biar tahu dulu. Ini fungsinya untuk mengobras bagian samping. Kenapa sih mesti diobras? Karena untuk kain, kalau kita bikin baju, kalau nggak di ini nanti bisa berudul kalau nggak ada obrasannya ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum punya mesin obras khusus seperti ini, bisa pakai alat obras untuk mesin portable seperti itu ya. Itu tadi ya untuk openingnya, biar teman-teman ngerti. Jadi ini saya mau bahas alatnya, nanti teman-teman nggak tahu fungsinya kan kasihan. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan cara penggunaannya. Nanti saya jelaskan di video ini. Mulai dari pemasangannya, instalasinya secara mudah-mudahan secara detail biar teman ngerti ya. Pelan-pelan saja. Nanti juga untuk settingannya kan perlu disetting ya. Maksudnya untuk motifnya di sini nih. Ini ada motif, kemudian untuk lengthnya atau langkahnya kan perlu zigzag juga. Ini modelnya kan zigzag nanti ya, ada zigzagnya juga. Jadi kalau di sini Messina itu seperti apa pengaturannya? Karena beda mesin, beda pengaturan atau beda ukuran. Seperti itu. Oke, kita mulai untuk pemasangannya. Untuk pemasangan seperti ini, kita lepas untuk bagian yang bawaannya ya.
Kalau bawahnya itu kan ada sepatu atau footnya di bawah, nah bisa dilepas. Tapi jangan cuman ini, kita harus lepas semuanya berikut rumah sepatunya. Teman-teman silahkan boleh untuk melepas itu pakai obeng bawahnya atau pakai obeng yang punya min ya. Kalau ini pakai ini juga bisa kok, diputer set. Ini kan bawaannya ya, obeng bawahnya. Jadi kalau kita beli mesin baru pasti ada ini kok, di tepak itu. Nah ini disimpan, ini rumah sepatu namanya teman, untuk tempat sepatu. Nah ini disimpan, bautnya nanti dipakai lagi, tapi kita lepas juga. Nah ini kan ada, ini taruh sini aja biar nggak kejauhan. Yang ininya disingkirkan. Jadi untuk pemasangan alat ini kita perlu pasang di sini. Oke, yang perlu diperhatikan, ada teman-teman yang komplain, bukan komplain ya, wadul. Jadi katanya setelah pasang ini kok ini nggak mau gerak mekaniknya, mungkin instalasinya yang salah. Jadi prinsipnya di sini itu dia ada penggerak. Penggeraknya itu dasarnya kalau dari mesin itu dari untuk pengunci bagian jarum. Dia kan naik turun di sini ya. Nah ini yang menggerakkan itu dia di sini mekaniknya. Dia yang fungsinya untuk bertugas untuk menggerakkan. Jadi ini harus dipasang, dikaitkan di sini teman-teman. Ini kayak semacam capit yuyu gitu ya. Dari sini. Nah ini di sini nanti ada baut untuk mengaitkan ke bagian sini belakang sini ya. Nanti bautnya dipasang. Oke, kita mulai. Seperti yang mulai terus dari tadi ya. Caranya untuk pemasangan ini teman-teman, bagian untuk misalkan posisi jarum ke bawah ya, jangan nancep ya ininya ya. Ini dulu ya, biar gampang apa namanya benangnya, biar nggak ganggu. Posisinya seperti ini. Nah kemudian dinaikkan kurang lebih 1 cm, tak taruh ke belakang dulu ini ya, 1 cm. Nah kira-kira segini ya jarumnya itu dari ini, biar nanti tujuannya ini bisa masuk ya. Kalau nanti ini kan ini nggak bisa masuk, del nangkut gitu ya, naikkan dulu ya. Nah kemudian nanti kita akan kaitkan capit yuyunya itu di sini, capit yuyu bilang capit orang di sini ya. Nah kemudian nanti kita dari sini ya, langsung sini ya. Nah posisinya agak miring ke sini. Nah ini diarahkan ke sini, set. Lama ya tapi sebenarnya cepat kalau teman bisa. Kalau dari sini agak susah, harus dari agak ke sini. Nah ini diarahkan ke sini. Pokoknya yang penting nyangkutnya, jangan sampai teman-teman nanti posisinya di sini. Kalau ininya nggak ngait ke sini, nanti dia gerak-gerak, ininya nggak mau motong, nggak mau jalan ya. Harus di sini. Jangan juga di atasnya, harus pas ngait seperti ini ya. Kemudian nanti kita pasang bautnya sambil diintip, biar ini kan ada lubang. Nah di sana, nah ini ya. Silahkan di zoom bagian sini ya, masih di fokus. Nah ini biar kelihatan ya. Nanti kita bisa pasang sambil dipegang. Kita pasang bautnya dari sini pakai tangan dulu, nggak usah pakai apa namanya obeng. Nah, yang penting bisa ngait dulu, baru nanti kita kencangkan pakai obeng. Set. Susah, pakai ini aja deh yang kecil. Sebenarnya saya kalau masang seperti ini cepet ya, tinggal lepas set. Cuma ini kalau tutorial kan lama, saya ini detilkan. Yang paling penting jangan sampai teman-teman bagian yang tadi capit-capit kurang itu, yang ini nggak ngait. Nah ini kalau misalkan ini nggak ngait, ini kan penggerak utamanya mekaniknya di sini. Nah kalau kita mau coba teman-teman harus diturunkan. Ini posisi naik ya, diturunkan. Soalnya kalau enggak nanti dia natrap ke bagian bawah. Oke, ini udah untuk pemasangannya, pastikan bautnya kencang. Udah oke. Nanti setelah ini jangan langsung untuk jahit, kita perlu setel lagi. Nah, untuk penyetelan teman-teman jangan langsung digenjot. Kita coba dulu, saya pakai kain lain ya. Oke, kita jangan fokus ke obrasnya, yang penting bisa ngait dulu, kemudian nggak natrap apa teman-teman. Kalau setelannya nggak tepat, jarum dia bisa kena bagian ini. Silahkan di zoom aja di bagian ini. Nah ini di bagian itu bisa kena, saya pakai obeng yang kecil ya, bentar. Nah ini kan ada jarum di sini, dia itu bisa kena bagian ini. Tuk. Ini bagian mata untuk obrasnya itu, jangan sampai ya. Nah caranya teman-teman digeser dulu, atau settingannya kalau untuk Messina bagian yang perlu disetting adalah bagian ini atas dulu nih. Jadi ada 3 setelan pertama bawah dulu,
bahwa tentu saja motifnya harus pakai motif zigzag. Kalau motif jahit standar kan seperti ini, jangan pakai motif ini ya, ini lurus, ini pakainya ini, jadi pokrek sekali, klik, nah biar sini. Ini pun belum cukup, harus teman-teman setel bagian untuk langkahnya. Sebenarnya kalau ini nggak terlalu penting, ini nanti berpengaruh ke bagian ini, apa namanya, jarak lompat jahitan. Kalau misalkan standarnya, kalau ini 0 kan kosong gitu ya, ini harus minimal 2, minimal 2, nih ya, nah ini harus diarahkan minimal ke 2. Saran saya 2 atau 3, maksimal 3, jangan terlalu jarang, 2 saja cukup lah ya, 2. Oke, jadi setelah motif ininya, kemudian yang paling krusial adalah bagian yang atasnya. Atasnya itu menentukan ini bagian width ini atau bagian zigzag ya, bagian lebar jahitan. Nanti ini yang menentukan lebar jahitan motif zigzag ini, bagian yang ini. Nah, ini lebarnya itu sekitar setengah senti teman-teman. Ini yang menentukan bagian ininya, lebarnya harus jangan sampai 0. Kalau cuma 0 nanti dia itu natrap bagian jarum situ, harus minimal 3. Oke, coba kita buktikan. Misalkan saya coba ininya di nolkan dulu ya, yang ininya saya nolkan. Ini kalau kita, teman-teman kalau jahit pertama kali jangan digenjot, dituntun saja dulu. Nah, dia itu ke sini. Oh, kalau seperti ini enggak, apa namanya, enggak natrap, tapi dia enggak zigzag karena motifnya ini ya. Kalau misalkan cuma 1, dia, nah itu kena teman-teman, bentur di bagian sininya jarum, bisa di zoom ya sini ya. Nah ini jarum itu kena natrap tuh, kena bagian ininya. Jadi jarumnya itu kena bagian ininya, tuk tuk gitu ya. Nah ini harus, saya sudah coba-coba untuk mesina ini harus minimal 3. Di sininya itu harus 3. 3 boleh 3 atau lebih besar nggak apa-apa, sampai 5. Saya biasanya paling saya pergunakan 3 saja. Kalau 3 udah aman. 1 dia nggak kena. Dia tuh, nah dia yang penting itu melewati bagian, katakanlah misalkan ini ada mata apa namanya obras di sini. Jadi yang paling penting katakanlah di sini jarum itu harus posisinya set, nah kayak gini ya, zigzagnya jangan sampai kena tuk, nah nanti patah jarumnya. Juga nanti apa namanya alatnya rusak. Ini fokusnya ke settingan dulu ya teman-teman ya, biar teman-teman ngerti untuk cara penggunaannya. Nah jadi sekali lagi, kalau 5 bagaimana? Kalau 5 nggak apa-apa, lebar tapi nanti kelebaran. Kalau menurut saya, kita coba dari yang 3, kita jalankan pelan-pelan. Oke, ini untuk pengaturan zigzagnya dulu teman-teman ya, bukan untuk ini ya obrasnya. Kita coba lihat. Nah untuk yang 3 seperti ini hasilnya, belakangnya nih tak perlihatkan seperti ini. Kalau 5 berapa? Kalau 5 lebar lagi nantinya. Kalau misalkan ini tak geser ke 5, set ke 5, kita coba. Nanti lebih lebar lagi. Tapi saran saya paling 3 saja sudah cukup ya, nggak usah sampai 5. Oke bentar. Nah ini kalau 5 itu dia lebih lebar dan nanti rawan mengkeret. Ini lebih lebar daripada yang tadi yang 3. Ini lebih lebar. Sebenarnya lebih lebar, cuman karena dia nanti mengkeret di sininya. Jadi optimal untuk ini saran saya adalah 3 saja. Jadi itu ya untuk penyetelan menggunakan sepatu obras ini. Ininya zigzag, kemudian ininya boleh 2 atau 1,5 juga nggak masalah. Ininya 3 saja. Seperti itu ya. Kita coba lagi untuk penggunaannya. Nah, untuk sepatu obras ini dia udah dibekali fitur pisau teman-teman. Pisau itu apa? Pisau ya pisau. Pisaunya itu di bagian sini. Saya ini ya, ini tuh pisaunya teman-teman. Nah ini, yang hitam ini pisau. Dia nanti dia bukan hitam. Ini apa namanya pangkal pisaunya. Pisaunya itu yang ini malah, yang bentuknya ada ini. Ini pisaunya di sini. Kalau kainnya itu kita selipkan di sini nanti dia kepotong. Set. Oke, cara penggunaannya sebenarnya nanti setelah di setel udah bagus, udah bisa zigzag seperti ini. Teman-teman boleh kalau misalkan nggak suka terlalu jarang seperti ini, yang perlu dirubah lagi ininya. Oh ya, misalkan nggak terlalu suka bagian ininya juga. Ini dirubah ke tadi kan 2, 1,5 juga nggak apa-apa, 1 cm. Tapi nanti kelamaan jalannya jadinya. Jadi terlalu rempet menurut saya.
Ya, tapi itu nanti bisa teman-teman explore sendiri atau pilih sendiri ya untuk motifnya atau untuk ukurannya, jaraknya. Seperti ini. Kalau seperti ini mungkin rempet bagus ya, cuma nanti kelamaan boros di benang. Kalau ini kan agak jarang, tapi kalau terlalu jarang juga kurang bagus. Ya, karena itu obras kan lama, panjang. Kalau kayak gini jadi kemakan benangnya kebanyakan. Oke, untuk cara penggunaannya, untuk pisaunya harus di zigzag dulu di bagian sininya ujungnya seperti ini untuk awalan ya. Di ujungnya itu di jarumnya tadi di ini kita kan minggir kalau ngobras ya, nggak mungkin langsung di tengah-tengah. Dari sini kita jalankan. Oh bentar, motifnya kita rubah tadi kan sampai ke satu kebanyakan di sininya. Sini saja. Nanti kalau untuk motif dan setelan itu teman-teman nanti bisa coba-coba sendiri sesuai yang paling nyaman. Tapi yang penting saya ajarkan dasarnya saja ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, setelah ini ngait, kita arahkan ini ke atasnya. Jangan kalau di bawahnya nanti dia nggak bisa motong. Kita harus arahkan ini ke pisau. Ini ada selanya di sini ya. Ke sini kita masukkan. Kalau tadi kan di bawah sini. Ini untuk start saja. Setelah ngait beberapa langkah, seperti ini kita kaitkan ke atas. Nah, fokusnya teman-teman, kain itu dia kayak ada pemisau. Kalau teman-teman yang punya obras gede, dia ada pisau juga gitu ya. Nah, di sini untuk alurnya, oke kita jalankan. Jadi teman-teman harus lurus di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman belok, misalkan ke kanan, nanti dia akan kepotong. Nah, ke sini. Cuman kelemahannya untuk pisau seperti ini dia itu kalau baru motong awal, kalau teman, tapi kan jarang kalau motong segede ini ya, harus diarahkan sini nanti dia takutnya melingsap ke bagian dalam. Nah, seperti ini. Set. Tapi jarang sekali ya motong pakai obras gede ini. Paling kan kalau untuk yang pinggir-pinggiran itu serabut gitu ya. Nah, seperti ini. Ini motong seperti ini. Bentar ya, tak selesaikan dulu. Oke, sudah cukup, tak minggirkan dulu. Ini ya, seperti ini. Kalau ngobras mah nggak ada ngobras belok-belok ya, ngobras kan ngikutin potongannya. Tapi untuk pengetesan saja. Nah, ini hasil potongan sampingnya seperti ini. Nah, ini hasil obrasannya tadi. Sekali lagi, kalau teman-teman nggak terlalu suka jarang-jarang seperti ini bagian bawahnya seperti ini bentuknya. Ini bisa dirempetkan lagi. Tapi resikonya sekali lagi, kalau terlalu rempet, teman-teman benangnya boros. Tapi kalau terlalu jarang ya kayak gini ya, lebih cepat langkahnya. Nah, nanti juga ini. Tapi yang paling penting dari segi obras itu fungsinya kan biar ininya nggak berudul, teman-teman. Biar kalau kita jahit nantinya bajunya itu kita cuci nggak berudul. Kalau nggak diobras, nanti ini bisa dilepas ininya. Sisa ininya berudul gitu, ya. Kampuhnya itu ya. Jadi kan fungsi obras kan bukan untuk biar bagus, bukan, untuk rapi ininya biar kuat pinggirannya. Seperti itu ya. Sekali lagi kita coba lagi untuk startnya, cara penggunaannya dari sebelah sini ya. Sekali lagi, kalau untuk penggunaan teman-teman, jadi kalau dari ujung kain, jadi ini disiksak dulu sedikit, 1, 2, kan ada jalan gitu ya, biar nyampe kira-kira, nah biar cukup, biar bisa narik, baru nanti kita bisa lakukan jalan seperti biasa. Oke, jalan seperti ini. Kalau mulainya ya, kita paskan di kira-kira jarum. Ini harus dibantu untuk menjalankan pakai tangan teman-teman. Kalau kita mengandalkan mesin dia nggak mau, soalnya kan dia ngaitnya baru sedikit. Seperti ini, biar jalan dulu, biar 1 atau 2 langkah. Bentar, ini kok nggak ngait? Ada yang, nah bentar ya. 1, 2, biar ngait dulu. Kita coba jalankan. Setelah kira-kira udah ngait, kita bisa angkat ininya ke atas untuk memastikan kena obrasnya. Kalau nah ini kan nggak rapi teman-teman ya, kita bisa potong pakai bagian pisaunya biar lebih rapi. Kemudian kita harus jembreng juga teman-teman ya, sama seperti kita ngobras pakai mesin gede ya, kita harus agak tarik sedikit biar lebih rapi, nggak ngerut juga. Nah, untuk jalannya juga kita harus bantu ke belakang, karena kadang-kadang untuk kain, beberapa tipe kain yang halus dia itu licin, jalannya bisa tapi agak susah. Supaya stabil gerakannya kita harus bantu jalankan ke belakang pakai tangan. Jadi nggak main asal kita istilahnya 100% mesinnya yang kerja sendiri, enggak, kita harus
kreatif juga ya untuk menjalankan ini. Oke, langsung saja. Nah, kita jalankan pelan sambil didorong. Kita arahkan untuk bagian yang mau kita potong ke sini. Oke, seperti ini. Nah, ini kelemahannya tadi. Kalau pisau seperti ini, kalau kita lupa, tadi saya lupa, harusnya ketika kita motong kita arahkan ke sini. Ya, dia masuk. Nah, ini harusnya kita arahkan ke sini. Kita ambil sisa potongannya sedikit. Dia bisa motong, tapi saya pikir hasil potongannya itu nggak terlalu efektif teman-teman, karena kita harus benar-benar mengakali juga untuk bagian ininya, sisanya jangan sampai nyelip ke bagian dalam. Oke, nah ini kepotong, sisanya cukup seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oh, tadi saya terlalu minggir ternyata. Ya, seperti ini hasilnya. Ini terlalu minggir teman-teman. Nah, ini juga agak berudul. Kalau yang tadi yang pertama bagus. Soalnya ini tadi saya terlalu minggir. Teman-teman kalau misalkan pas ngobras, nggak dimepetkan ke arah pisau, nanti dia kurang maksimal hasilnya. Ngaitnya juga kurang bagus. Seperti ini. Tapi untuk yang pertama tadi bagus ya. Oke? Saya cukup teman-teman ya. Nanti silakan bisa explore sendiri. Saya sendiri kan juga nggak menggunakan ini untuk bekerja ya. Karena kalau untuk bekerja saya udah punya mesin hitam atau mesin high speed yang lebih memang fungsinya untuk ngobras khusus. Kalau ini kan untuk darurat. Tapi ya saya pikir ini bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin baru belajar. Kalau beli mesin obras khusus harganya jutaan kan mungkin sayang. Nah, ini baru yang mungkin pemula yang belum punya mesin obras, baru punya mesin portable. Sekali lagi, ini bukan hanya berlaku untuk Messina ya, untuk merek-merek Singer, merek-merek Janome, merek-merek lain juga bisa pakai sepatu obras seperti ini. Mungkin caranya atau setelannya kan posisinya kadang-kadang beda, seperti itu. Nah, demikian teman-teman ya untuk tutorial cara penggunaan sepatu obras mesin portable seperti ini ya pada mesin jahit Messina. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah saya bantu jawab. Saya Sumanto bersama Jamblang Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.